Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pelaku utama dan juga pelaku usaha di bidang perikanan. Pada kesempatan kali ini, kami akan kembali menyampaikan materi penyuluhan perikanan dengan judul jenis ikan lele populer di Indonesia. Nama saya Arif Hakim Saadi, selaku penyuluh perikanan pertama di Kecamatan Pulau Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sebagai pembuka, siapa yang tidak kenal ikan lele? Ikan berkumis ini merupakan salah satu komoditas ikan air tawar yang diminati di Indonesia. Ada beragam jenis ikan lele yang tersebar di dunia, terutama di Asia dan Afrika, tapi hanya segelintir saja yang dapat dibudidayakan untuk konsumsi, yaitu yang pertumbuhannya cepat dan juga tahan penyakit. Setidaknya ada 6 jenis lele yang banyak dibudidayakan di Indonesia, yaitu ini beberapa jenis lele. Ada lele lokal, lele dumbo, lele sangkuriang, lele piton, lele masamo, dan juga lele mutiara. Untuk lele lokal, lele spesies Clarias batrachus ini adalah lele asli perairan Indonesia. Dikenal dari tahun 1975, lele lokal masih banyak penggemarnya karena dagingnya gurih dan tidak banyak lemak. Kelemahannya pertumbuhannya lambat, sehingga FCR-nya pun tinggi. Untuk mencapai 500 gram, lele lokal butuh waktu hingga 1 tahun. Kemudian lele dumbo. Lele dumbo diperkenalkan di Indonesia dari Taiwan pada tahun 1985. Ikan persilangan antara Clarias garriepinus dan Clarias fuscus ini memiliki keunggulan yang disukai pembudidaya. Di antaranya dapat dipijahkan sepanjang tahun, fekulitas telur yang besar, tahan penyakit, pertumbuhan cepat, dan efisiensi pakannya tinggi. Lele dumbo memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari lele lokal. Tapi dari segi rasa, beberapa menganggap daging lele dumbo yang teksturnya lembek masih kalah dengan lele lokal. Kemudian ada lagi lele sangkuriang. Lele sangkuriang adalah jenis lele perbaikan genetik lele dumbo yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi. Perbaikan ini diawali penurunan kualitas indukan lele dumbo akibat inbreeding alias perkawinan dengan kerabatnya sendiri. Perkawinan silang balik atau crossback pun dilakukan dengan cara mengawinkan induk lele dumbo betina generasi kedua atau F2 dengan induk jantan generasi ke-6 atau F6, yakni sediaan induk yang ada di BBPBAT Sukabumi. Ini gambaran perbedaan karakteristik pertumbuhan lele sangkuriang dan lele dumbo. Lele hasil persilangan ini ternyata memiliki sifat lebih unggul dari lele dumbo, seperti fekulitas telur lebih banyak dan FCR lebih rendah. Perbedaan pertumbuhan lele sangkuriang dengan lele dumbo dapat dilihat pada tabel yang ada di layar. Pada karakter pertumbuhan harian pada lele sangkuriang lebih cepat bila dibandingkan dengan pertumbuhan harian pada lele dumbo. Begitu pada fase pendedaran 1, pendedaran 2, kemudian kelangsungan hidup sama. Pada pembesaran pertumbuhan lele sangkuriang 0,85%, sementara pada lele dumbo 0,62%. Untuk FCR, konversi pakan pada lele sangkuriang 0,8 sampai 1 dan pada lele dumbo lebih dari 1 FCR-nya. Lele sangkuriang ini kemudian dikembangkan lebih lanjut pada tahun 2010. Kali ini dengan menyilangkan lele sangkuriang dengan lele dari Sungai Nil, Afrika.
Kemudian lele yang selanjutnya yang banyak dibudidayakan di Indonesia yaitu lele piton. Asal-usul lele piton awalnya adalah banyaknya petani ikan di Pandeglang yang mengeluhkan adanya kematian massal pada benih lelenya. Ternyata benih lele yang digunakan tidak cocok dengan iklim desa setempat yang dingin. Sekelompok petani pun bereksperimen untuk melakukan penyilangan antara indukan lele betina dan dari Thailand dengan induk jantan lele Dumbo F6. Hasilnya, varietas lele baru yang tahan terhadap cuaca dingin, sehingga SR lebih tinggi mencapai 90%. Lele piton memiliki kepala mirip kepala ular piton, memiliki sungut dan ukuran tubuh lebih panjang dan ekornya lebih bulat. Kemudian ada lagi namanya lele Masamo. Lele Masamo dikembangkan oleh salah satu pabrikan pakan di Mojokerto, Jawa Timur. Disebutkan dari pengembangannya, lele ini adalah hasil gabungan genetik 7 strain lele yang berasal dari berbagai negara. Hasilnya, lele Masamo memiliki keunggulan seperti pertumbuhan yang cepat, lebih tahan terhadap penyakit, dan yang paling mencolok adalah rakus dan agresif soal makan, tapi memiliki efisiensi pakan tinggi. Ciri-ciri lele Masamo antara lain kepalanya lonjong seperti sepatu pantofel, adanya pola seperti tahi lalat di sekujur tubuhnya, dan memiliki tonjolan di tungkuk kepala. Lele Masamo sempat menjadi rebutan dengan harga calon indukan yang 2-4 kali lebih mahal dibanding lele jenis lain. Selanjutnya ada lele mutiara. Lele mutiara banyak diperbincangkan akhir-akhir ini karena kualitasnya yang unggul dari jenis-jenis lele sebelumnya. Dikembangkan oleh Balai Penelitian Pemuliaan Ikan BPPI Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Lele mutiara adalah hasil seleksi dari persilangan antara lele Dumbo lokal, lele Mesir, lele piton, dan lele Sangkuriang. Dilansir dari laman web BPPI Subang, lele mutiara ini memiliki keunggulan, yaitu antara lain laju pertumbuhannya yang lebih tinggi daripada benih lele lain, yaitu sebanyak 10-40%. Lama pemeliharaan singkat, lama pembesaran benih tebar berukuran 5-7 cm atau 7-9 cm dengan pada tebar 100 ekor per meter persegi berkisar 40-50 hari. Sedangkan dengan pada tebar 200-300 ekor per meter persegi berkisar 60-80 hari. Rasio FCR relatif rendah, 0,6-0,8 pada pendedaran dan 0,8-1 pada pembesaran. Kemudian daya tahan terhadap penyakit relatif tinggi. SR pendedaran berkisar antara 60-70%. Kemudian toleransi lingkungan relatif tinggi. Fakta uniknya, mutiara adalah singkatan dari mutu tinggi tiada tara, sebagai gambaran keunggulan varietas lele mutiara. Dengan keunggulan tersebut sehingga disebutlah sebagai lele mutiara. Itulah beberapa jenis lele yang populer dibudidayakan di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.